figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Rumah Inap Sultan Siak 12 merupakan rumah bersejarah yang juga disebut Istana Hinggap. Berdiri pada tahun 1929 yang dibangun oleh arsitektur dari Belanda yang mempunyai aliran mode rumah Eropa dan Turki. Sampai saat ini rumah tersebut masih berdiri kokoh karena semua bangunannya terbuat dari beton dan semua yang ada pada bangunan rumah tersebut masih asli, mulai dari pintu, daun jendela, serta teralis besi yang ada pada jendela rumah tersebut. Rumah ini terletak di Jalan Senapelan Gang Pinggir di belakang SMK 2 Muhammadiyah Pekanbaru. Rumah ini dahulunya adalah milik Haji Zakaria, yang pada zaman Kerajaan Siak dikenal sebagai Mufti Besar di Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang bergelar Datuk Khadi Haji Zakaria. Rumah ini merupakan rumah tempat bermalamnya Sultan Siak ke-12 apabila berkunjung ke Pekanbaru. Sekarang rumah ini dimiliki oleh Haji Syahrir Rais, yang merupakan suami dari Haja Nurlis Yahya, yang merupakan cucu dari Haji Zakaria, pemilik awal rumah ini. Istana Hinggap sebelum kemerdekaan. Rumah ini dijadikan tempat berkumpulnya dan tempat mengadakan rapat-rapat penting para pejuang yang ingin negeri ini lepas dari tangan penjajahan Belanda. Para pejuang ini dipimpin oleh Muhammad Amin, Ketua Serikat Dagang Islam Daerah Kampar. Tahun 1939, akhirnya rumah ini dilarang oleh Belanda untuk tempat berkumpulnya orang-orang Serikat Dagang Islam, dan beberapa orang pengurusnya ditangkap dan ditahan di rumah ini. Keluarga Tuan Kadi juga disuruh pindah oleh Belanda, dan kemudian Tuan Kadi pun pindah ke rumah mertuanya, yaitu di tepi Sungai Siak. Setelah rumah ini kosong, rumah tersebut dikuasai oleh Belanda dan dijadikan markas Belanda. Sejak saat itu, Sultan Syarif Qasim tidak pernah lagi menginap di Pekanbaru. Selain dijadikan markas Belanda, rumah ini juga pernah dijadikan rumah sakit Belanda sampai tahun 1942. Pada tahun 1942 Jepang masuk. Di rumah ini dan sekitarnya terjadi kontak senjata antara tentara Belanda dengan Jepang. Semua tentara Belanda yang ada di rumah ini menjadi tawanan Jepang. Akhirnya rumah ini juga dijadikan rumah tahanan oleh Jepang sampai dengan awal tahun 1945. Di tahun 1945, Indonesia merdeka dan rumah ini sempat dikibarkan bendera merah putih di halaman rumah ini, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan paginya pada pukul 6.30 pada tanggal 18 Agustus 1945, bendera merah putih tersebut dipindahkan di sekitar Taman Puskesmas, dan sekarang disebut dengan Jalan Ahmad Yani sekarang. Semua itu dilakukan oleh tentara peta yang dilatih oleh Jepang di bawah pimpinan Abdullah, salah satu seorang putra pangkalan kelahiran Pekanbaru dengan panggilan Dullah Anco. Pada akhir tahun 1945, rumah ini kembali ditempati oleh pemiliknya yang bernama Yahya Zakaria, anak Tuan Khadi Zakaria sampai pada tahun 1949. Pada agresi Belanda kedua, yaitu pada tahun 1949, rumah ini kembali ditinggalkan oleh keluarga Yahya Zakaria dan mengungsi ke daerah Tapung, Pantai Cermin, dan pada saat itu rumah ini kosong dan dijadikan pos mantan tentara peta. Tahun 1951, rumah ini kembali kepada pemiliknya dalam keadaan porak-poranda, barang berharga, alat rumah tangga, dan yang lainnya bekas peninggalan Tuan Khadi Zakaria habis dijarah. Dan pada tahun 1955 sampai 1956, rumah ini sering dijadikan tempat rapat oleh keluarga DPD, sekarang disebut DPRD, Kota Pekanbaru. Acara rapat pada saat itu adalah seputar usaha untuk memindahkan ibu kota provinsi dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Dan akhirnya pada tahun 1951 rumah ini dihuni oleh keluarga besar Haji Yahya Zakaria sampai pada tahun 2012 berpindah kemilikannya kepada menantunya yaitu Haji Syahrir Rais sampai saat ini.